Halo Sobat Mister, berikut Top 5 edisi 18 November 2023. Sejumlah informasi kami hadirkan baik dari daerah maupun mancanegara. Banjir dan longsor melanda 6 kabupaten kota di Sumatera Utara. Dalam peristiwa ini disebutkan 1 orang meninggal dunia dan 1 orang lagi hilang. Banjir dahsyat dan tanah longsor menghantam sejumlah wilayah di Sumatera Utara pada Senin 13 November 2023 hingga Selasa 14 November 2023. Curah hujan yang cukup tinggi menghantam hampir merata di sejumlah wilayah menjadi penyebab bencana tersebut terjadi. Di antaranya di Dairi, Samosir, Medan, Langkat, Deli Serdang, dan Tapanuli Selatan. Jumlah wilayah yang terdampak cukup banyak mengingat banjir yang dialami kali ini cukup besar. Di Tapanuli Selatan banjir menghantam 5 desa. Di Deli Serdang banjir terdapat di Kecamatan Batangkuis dan Kecamatan Tanjung Morawa. Di Langkat banjir terjadi di Dusun Simpang Telu, Desa Pancowarno, Kecamatan Salapian. Bencana longsor di Kabupaten Dairi mencapai 19 titik yang tersebar di 13 kecamatan. Di Medan, banjir terjadi di Kampung Aur akibat meluapnya Sungai Deli, serta longsor dan banjir di sejumlah desa di Samosir. Selain memakan korban jiwa, namun yang tidak kalah kejamnya banjir membuat kerugian bagi masyarakat yang terkena dampak karena banjir turut menggenangi rumah dan area persawahan. Banjir bandang terparah terjadi di Samosir. 1 orang dinyatakan hilang pasca banjir tersebut, kemudian ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Korban sebelumnya terseret arus banjir bandang pada Senin 13 November 2023 lalu. Bencana yang hampir meratakan jalanan perkampungan warga itu juga menyebabkan longsor. Banjir bandang yang melanda Kenegerian Sihotang juga mengakibatkan gedung SMP Negeri 2 Harian Samosir dipenuhi material lumpur bercampur kerikil setinggi 1 meter hingga merusak peralatan sekolah. Pengamat lingkungan Jaya Arjuna menilai bencana banjir yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera Utara tentu saja sangat berhubungan dengan kondisi hutan dan lantai hutan yang rusak. Belum lama dilantik sebagai penyelenggara pemilu, seorang anggota Bawaslu Kota Medan terjerat operasi tangkap tangan. Uang sebesar 25 juta rupiah ditemukan dalam transaksi untuk memuluskan persyaratan seorang caleg. Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kota Medan terkena operasi tangkap tangan oleh tim Cyber Pungli Polda Sumatera Utara pada Selasa 14 November 2023. Azlan Hasibuan alias AHA dan 2 rekannya ditangkap di salah satu hotel. Kasus ini diungkap berdasarkan laporan korban yang merasa dipersulit dalam pengurusan kelengkapan administrasi persyaratan menjadi calon anggota DPRD Kota Medan. Dalam operasi ini, tim Cyber Pungli menyita uang tunai sebesar 25 juta rupiah. Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan, AHA sudah ditetapkan sebagai tersangka. Pihaknya masih mendalami berapa jumlah yang diminta oleh yang bersangkutan. AHA diamankan bersama 2 rekannya berinisial FH dan IG di salah satu hotel di Medan. Ketiganya tertangkap tangan saat sedang menerima uang atas dugaan pemerasan di salah seorang bakal calon anggota legislatif Kota Medan. Terduga pelaku Azlan Hasibuan melakukan pemerasan dengan cara mempersulit proses pengurusan kelengkapan administrasi untuk menjadi anggota DPRD Kota Medan. Tujuan awalnya untuk pengurusan kelengkapan administrasi persyaratan menjadi anggota DPRD Kota Medan. Saat ini kasusnya dalam proses tim Cyber Pungli dengan melibatkan Pokja Justisi dari Kejatisu, Pokja Ahli dan Pokja lainnya. Sebanyak 8 tahanan BNN Sumatera Utara melarikan diri, 2 diantaranya kembali tertangkap. Sebanyak 8 tahanan narkoba di BNN Provinsi Sumatera Utara di Jalan Balai Pom Medan Estate, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, melarikan diri pada Sabtu 11 November 2023 sekira pukul 2 WIB. Kepala BNNP Sumut, Brigadir Pol Jenderal Toga Habinsaran Panjaitan mengatakan 8 tahanan narkoba yang melarikan diri dari sel tahanan kabur lewat terali besi atau ventilasi sel. Para tahanan itu memotong besi menggunakan gergaji besi hingga akhirnya berhasil meloloskan diri melalui lubang terali besi. Saat ini pihaknya masih menyelidiki dari mana gergaji besi didapat. Saat ini 2 tahanan sudah berhasil ditangkap kembali sementara 6 lainnya masih berkeliaran. 2 tahanan yang melarikan diri dan kini ditahan ditemukan di sekitar Medan Johor. Sisanya dari 6 tahanan, 4 merupakan warga Provinsi Aceh, 1 warga Binjai, dan 1 lagi warga Madura yang kini masih terus diburu. Pasca insiden kaburnya tahanan BNNP Sumut berjanji akan memperketat pengawasan khususnya kamera CCTV setiap kamar. Mereka juga berjanji akan memperketat terhadap masyarakat yang membesuk tahanan serta melakukan penggeledahan agar tidak sembarangan. 2 pesawat tempur milik TNI Angkatan Udara atau AU terjatuh di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Kamis 16 November 2023 sekitar pukul 12 WIB. 1 orang penumpang diantaranya hingga kini belum ditemukan.
Dua pesawat tempur milik TNI Angkatan Udara terjatuh di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Kamis 16 November 2023 sekira pukul 12 WIB. Jatuhnya pesawat tempur ini terjadi saat tengah melakukan latihan. Dua pesawat tersebut masing-masing diawaki oleh 2 personil, namun baru 3 jenazah yang ditemukan, sedang 1 lagi belum ditemukan. Identitas ketiga jenazah yang telah dievakuasi petugas gabungan yakni Mayor Penerbang Yuda Aseta dan Kolonel Penerbang Subhan yang terbang menggunakan pesawat dengan nomor ekor TT3103 serta Kolonel Administrasi Widiono yang terbang dengan pesawat bernomor ekor TT3111, sedangkan Letkol Penerbang Sandra Gunawan belum ditemukan jasadnya. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Hairul Fahmi mengatakan tata kelola alutsista mulai dari penembelian, perawatan dan pemeliharaan hingga kesiapan personil harus segera dibenahi. Pasalnya, kecelakaan pesawat TNI tak hanya sekali ini. Sebelumnya pada tahun 2016 pesawat Super Tucano juga pernah jatuh di Kota Malang, Jawa Timur. Sementara itu TNI AO kini masih melakukan penyelidikan atas insiden kecelakaan tersebut. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terancam digulingkan. Perang militer Zionis di Gaza dinilai gagal menumpas Hamas seperti yang dijanjikan pemerintahannya. Perang Israel-Palestina sudah memasuki hari ke-44 pada Sabtu 18 November 2023. Lebih dari 11.000 warga Palestina tewas dibombardir militer Israel. Namun para petinggi Hamas yang paling diburu terkait serangan 7 Oktober gagal dilacak dan ditumpaskan. Tragisnya, militer Israel justru jadi bulan-bulanan komunitas internasional karena menyerbu rumah sakit Al-Shifa dengan dalih bangunan fasilitas medis terbesar di Gaza berdiri di atas markas komando Hamas. Tuduhan itu telah dibantah kelompok perlawanan Palestina tersebut. Pemimpin oposisi Israel Yair Lapid telah meminta PM Netanyahu untuk mengundurkan diri atau dipecat karena buruknya penanganan pemerintah terhadap perang melawan Hamas. Melalui channel 12, pemimpin partai Yesh Atid meminta Netanyahu harus pergi sekarang selama pertempuran tersebut. Ini pertama kalinya Lapid secara terbuka menyerukan pemecatan terhadap menteri sejak awal perang sambil mengklaim bahwa dia sedang mendiskusikan dengan para pemimpin partai yang berkuasa mengenai masalah ini. Menurutnya, ada banyak orang di sana yang memahami bahwa negara ini sedang menuju ke arah yang buruk, di mana pemerintahan dinilai tidak berfungsi. Menurutnya, Israel perlu merubah, namun Netanyahu tidak bisa terus menjadi Perdana Menteri. Mereka tidak bisa membiarkan diri mereka melakukan kampanye berkepanjangan dengan Perdana Menteri yang tidak dipercaya oleh masyarakat. Lapid mengatakan dia siap untuk membentuk pemerintahan rekonstruksi nasional yang dipimpin oleh Partai Likud dengan Partai Ultra Ortodoks Yisrael Beitenu pimpinan Avigdor Lieberman dan Persatuan Nasional Pemimpin Benny Gantz. Lapid tidak bergabung dengan kabinet perang yang dibentuk 6 hari setelah serangan besar Hamas pada 7 Oktober dengan alasan bahwa kabinet tersebut tidak akan dapat berfungsi. Banyak warga Israel yang menuduh pemerintah Netanyahu melakukan respon yang tidak kompeten dan kacau terhadap krisis ini terhadap lambatnya reaksi tentara terhadap invasi Hamas, sehingga menyebabkan warga sipil harus membela diri selama berjam-jam. Demikian Top 5, untuk selengkapnya Anda bisa membaca harian Mistar dan mistar.id. Saya Vanessa Marpaung, sampai jumpa.